Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan mereview perjalanan saya dari Malati ke SD Negeri Cikurutuk ya. Memang ini perjalanan menghabiskan lebih dari 1 jam dan saya tidak memotongnya atau tidak mempercepatnya, tapi apa adanya. Jadi mudah-mudahan dengan mengeksplor perjalanan saya ini sedikit banyak kita bisa melihat bagaimana keadaan jalan yang sesungguhnya gitu ya. Karena memang beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat juga video yang serupa, tetapi menurut saya waktu itu pengambilan gambarnya kurang maksimal sehingga tidak enak dilihat gitu. Nah, kalau sekarang sepertinya agak sedikit ada perubahan karena memang media yang saya gunakan untuk merekam perjalanannya itu di upgrade gitu ya, sehingga perjalanannya saya kira akan lebih menyenangkan. Memang perjalanan dari Malati ke Cikurtug itu jaraknya, kalau dilihat dari jaraknya itu kurang lebih 26 km ya, tapi terbagi kedua bagian, yaitu jalan yang bagus dan jalan yang masih koral. Nah, ini adalah jalan yang bagus gitu ya, nanti sampai ke simpangan Cigaru istilahnya itu. Nah, ini adalah masih daerah Malati, ini daerah mau masuk ke Cikondang. Ini masih termasuk desa Malati ya, daerah ini. Jadi jaraknya masih dekat dengan rumah saya. Nah, di daerah ini memang banyak sekali orang yang berfoto atau mengambil video jalan-jalan misal sore gitu ya, atau di hari-hari libur. Banyak sekali para pengunjung yang mau ke Jayanti biasanya lewat jalan sini itu suka mengambil video dan biasanya diupload di medsos mereka masing-masing dan biasanya suka viral juga gitu ya. Dan memang kalau dilihat dari penampilan memang indah, daerah ini memang indah gitu ya. Di samping jalan nampak hijau, kemudian juga pegunungannya juga nampak bagus gitu ya, kayu-kayunya ada gitu ya, karena memang kelihatan dari kejauhan gitu, tapi di dalamnya entahlah, karena saya juga belum masuk ke hutannya. Yang jelas nanti ke sana kita akan lihat nanti bagaimana kondisi hutan yang sebenarnya di daerah Wangunnya itu, di Leuweung Wangun ya, di hutan Wangun. Nah, ini kita masuk dari Cikondang ini ya, masuk ke tanjakan Cikondang. Ini nanjak, ini hampir lebih dari 30 derajat barangkali ya. Karena ini biasanya kalau kendaraan-kendaraan yang sudah berusia atau berumur, terutama sepeda motor bahkan mobil juga ada, itu di sini kadang-kadang suka tidak naik karena memang tanjakannya sudah nanjak terus berkelok. Nah, itu masalahnya. Karena saya juga dulu pernah di sini nolong ibu-ibu ya, bapak-bapak yang membonceng istrinya. Di sini nggak kuat. Nah, kalau yang sebelah sini ini biasanya digunakan untuk mengambil video juga. Di sini banyak yang suka mengambil. Biasanya kalau hari Sabtu atau hari Minggu lewat sini itu suka ada yang berjaga gitu ya, mengambil, memakai tripod, kemudian mereka kembali lagi ke bawah, naik ke atas, itu aja bolak-balik gitu. Karena mungkin karena kalau diambil posisi gambar yang pas gitu barangkali itu memang pasti enak gitu pengambilan gambarnya di sini. Dan ini memang setiap hari saya lewati, maksud saya setiap saya pergi ke sekolah memang lewat jalur sini gitu ya, atau juga kalau misalnya mau jalan-jalan gitu ya, kalau mau ke Sinang Barang itu lewat sini. Dan memang jalur ini sebetulnya jalan raya dari Naringgul ke Cidaun ini memang baru-baru ini ya diperbaikinya, sehingga kalau dulu-dulu kan ini belum begitu enak gitu. Lagian kan dulu itu masih hutan. Kalau sekarang kan ini sudah, walaupun sudah hampir masuk ke tengah hutan tapi sudah ada warung. Nah, ini kan warung ini.
Ini kalau misalnya lewat ke sini ya apakah itu hujan atau mau minum-minum kopi atau apa gitu ya, bisa itu. Termasuk ini juga, nah ini daerah Pabeasan nih, Gunung Pabeasan. Ini biasanya jadikan sebagai tempat wisata atau juga tempat berkemah gitu ya. Jadi ke sana itu ada, nah dari sini beloknya ini ke Pabeasan. Ini suka digunakan untuk pertemuan kadang. Saya juga beberapa kali mengadakan kegiatan di Pabeasan ini. Yang pertama camping dulu itu pernah, kemudian juga kegiatan HUT PGRI juga di sana pernah. Nah kalau di sini itu sebetulnya dulu itu jadi tempat apa ya, di tempat ini itu angker dulu itu. Kalau sekarang mah ya hutannya juga sudah nampak berkurang pohon-pohonnya ya. Sudah memang ada sih yang besar ya pohon. Tapi kadang-kadang kalau dekat jalan seperti ini yang besar-besar itu justru malah di musim hujan dan angin itu malah jatuh ke jalan gitu, pohonnya tumbang. Bahkan itu kadang-kadang merusak juga ke kabel PLN gitu ya. Jadi makanya sekarang mah mungkin sudah diupayakan untuk cari aman gitu, sehingga pohon-pohon yang besar itu sekarang tidak terlalu nampak gitu di sini. Ini memang perjalanan ini sangat lumayan jauh ya ke sana. Ini tengah hutan ini, tengah hutan. Bahkan kalau dulu-dulu sih di daerah sini itu oh, menakutkan ya kalau dulu itu, karena di daerah sini itu jarang tahun 2020 apa tahun 2000-an lah, 2000 ke bawahan itu ini masih jarang sekali orang melewati sini, sehingga kalaupun mau ke Cidaun misalnya itu paling jalan kaki. Bahkan tahun 96 kalau nggak salah saya, tahun 95 gitu ya, pernah saya mewakili sekolah di SMP waktu itu lomba-lomba jalan sehat itu lewat sini. Kalau dulu kan ada kegiatan pramuka gitu ya, saya ber-8 orang waktu itu, 12 ya, 12 orang waktu itu mewakili sekolah ikut kegiatan jalan sehat itu ke Cidaun. Dan perjalanannya dari Naringgul ke Cidaun itu 6 jam itu. Jadi saya pernah dulu dengan teman-teman itu lewat jalan sini tapi jalan kaki. Jadi 6 jam baru nyampe ke sana. Itu tahun 95 96 kalau nggak salah. Atau juga mungkin dulu itu banyak orang yang kalau dari Naringgul itu dulu yang ke Cidaun itu menjadi buruh kuli gitu ya, kuli cangkul di Cidaun. Itu juga mereka jalan kaki. Jadi di Cidaun dulu itu sebagai tempat untuk bertani, karena mungkin sepanjang waktu gitu ya, karena ada air. Jadi biasanya kalau di musim kemarau itu yang tukang kuli cangkul itu biasanya suka ke Cidaun nyari pekerjaannya, dan mereka jalan kaki juga. Dan lebih itu kan juga mereka kalau pulangnya itu suka bawa padi, dan padinya itu dipikul lewat jalan sini ya. Nah ini jalan yang ini juga baru ini ya, baru dibuka beberapa tahun ini. Dulunya itu cadas, jadi sempit di sini. Jalannya itu sempit sekali dulu itu. Jadi kalau pakai mobil itu awal-awal itu ya cuman muat satu mobil. Jadi kalau ada lewat itu harus antri dulu itu. Tapi sekarang waduh udah dibuka bagus sekarang di sini. Nah, ini daerah Wangun ini ya, Rancamai di sini. Nah sekarang di sini juga sudah disediakan ya bulldozer kalau ada longsor. Terus juga di sampingnya juga ada warung dan bengkel ya. Jadi kalau misalnya ada bocor ban gitu ya bisa diperbaiki di sini. Jadi di Wangun itu di tengah hutan itu sekarang
tidak lagi menakutkan seperti dulu. Asal jangan malam aja ya lewatnya. Kalau malam-malam sih memang tetap rawan gitu ya. Karena ya rawannya sih bukan binatang zaman dulu, tapi sekarang mah itu ya mungkin harus lebih hati-hati. Nah ini pasar nih, pasar Wangun Jaya ya. Ini biasanya bukanya di hari Senin biasanya. Dan ini tempat ini adalah dekat dengan desa Wangun Jayanya, dengan kantor desanya di sebelah kanan. Ya. Nah kalau yang kesininya ini adalah rumah-rumah penduduk desa Wangun Jaya, dan mereka memang penduduk desa Wangun Jaya itu hampir sepanjang jalan gitu, sepanjang jalan desa Wangun Jaya tempatnya itu. Tapi memang di belakang juga masih banyak. Jadi maksud saya ke dalamnya itu banyak juga penduduknya, karena Wangun Jaya itu termasuk desa yang banyak penduduknya gitu. Karena memang luas ya, luas, dan posisinya itu strategis karena memang dekat atau dilalui oleh jalur protokol seperti ini. Makanya dari segi pembangunan juga Wangun Jaya itu mungkin bisa dikatakan lebih maju, apalagi sekarang kan kecamatan juga adanya di Wangun Jaya sekarang itu, kecamatan Naringgul itu. Jadi secara tidak langsung juga perekonomian masyarakat pun meningkat. Nah, lihat di sepanjang jalan ini kan banyak sekali rumah-rumah yang bagus, kemudian juga toko-toko ya. Nah ini kan toko nih, nah ini toko bangunan di sini. Nah ini juga toko bangunan di sini. Dan saya juga waktu itu mampir dulu ke toko dan saya mau belanja cat ya. Nah selanjutnya kita perjalanan masih terus berlanjut ya. Dan ini masih tetap di daerah Cicadas ini ya namanya. Nah ini kan lihat nih ya penduduk, rumah-rumah penduduk sudah pada bagus nih di samping jalan ini. Sudah ada toko-tokonya. Terus di sini nanti sebentar lagi akan ketemu dengan SMK ya, SMK Negeri Naringgul. Karena di Naringgul itu baru ada SMK Negeri, baru SMK ya, SMA belum ada. Ada juga swasta ya, PGRI, SMA PGRI Naringgul. Nah ini SMK Negeri Naringgul ya di sini. Ini tempatnya di Wangun Jaya. Jadi Naringgul ini memang dari fasilitas pendidikan khususnya di jenjang SMA memang masih jarang gitu ya. Kalau swasta sih sudah ada beberapa, kalau negeri baru satu gitu. Itu pun SMK, SMA-nya belum ada. Mudah-mudahan sih ke depan bisa ada ya SMA untuk yang negerinya. Karena memang mayoritas siswa di Kecamatan Naringgul memang kalau yang mau SMA negeri itu biasanya keluar dari Naringgul, bisa di Bandung, bisa di Cianjur, bisa juga ke Sinang Barang gitu ya. Nah ini masih daerah Wangun Jaya, tetap ini ya pemandangannya yang seperti itu indah sekali ya. Ya indah dalam arti relatif gitu ya. Ini kan indah itu baru satu kali dilewat gitu, kalau sering mah ya biasa-biasa aja gitu ya, tidak ada yang spesialnya gitu. Tapi kalau yang baru lihat, barangkali baru melewati ya nampak indah gitu. Kalau yang sudah biasa mah ya biasa-biasa aja gitu. Nah ini, tapi di sini memang saya akui lah untuk Wangun Jaya itu sekarang itu pesat sekali perkembangan perekonomian masyarakatnya gitu ya. Karena ini ditopang oleh jalan yang bagus. Ya, karena kalau jalan bagus itu kan berdampaknya ke harga-harga. Jadi harga-harga lebih murah gitu karena memang mudah membawanya. Jadi media transportasinya atau pengangkutannya itu lebih murah gitu daripada kita membawa ke tempat yang jauh dari jalan protokol seperti ini. Makanya sekelilingnya juga kalau kita perhatikan itu kan bangun rumah terus toko itu bagus gitu ya, sudah ada. Nah di daerah ini nih, daerah ini banyak sekali toko-toko. Nah sebelah kiri saya itu toko, dan ini juga toko, ini toko bangunan ya.
Nah sekarang kita belok ke arah Cikurutuk itu. Nah dari sini, ini Cigaru namanya. Ini Cigaru. Jadi dari sini kita akan berjalan ke sampai Cikurutuk itu kurang lebih berarti 16 kilometeran ya, kurang lebih. Ya dari sini ke sana 16 kilometeran. Dengan jarak waktu kurang lebih kita akan berjalan hampir, bukan hampir ya, 1 jaman lah. Kurang lebih ya 1 jam dari sini. Nah ini masih dicor di sini, biasa gitu ya, dirabat beton, tapi masih kecil. Jadi kalau misalnya mobil mau lewat itu jangan langsung main serempet gitu ya, ini berbahaya. Biasanya mencari tempat yang agak lebar baru saling berpapasan gitu. Dan ini juga sama gitu, kalau dilihat dari segi keindahan memang ini sepanjang jalan juga indah ya. Dan memang saya itu sekarang punya prinsip kalau lewat jalan sini itu kita itu jangan mengambil ini sebagai sebuah beban gitu, tapi ini dianggap sebagai sebuah rekreasi aja. Jadi karena kalau dianggap sebuah beban, perjalanan untuk dari Naringgol ke Cikurutuk itu memang menjadi beban gitu, karena sudah jauh, jalannya nanjak mudun, terus juga batunya yang besar-besar gitu ya. Jadi kalau dirasa enaknya itu memang nggak ada enaknya gitu. Itu kalau dipikirnya dianggap sebagai sebuah beban gitu. Tetapi kalau dianggap ini sebuah rekreasi, ya dianggap sebagai sebuah perjalanan menyenangkan, ya menyenangkan saja gitu ya. Makanya saya juga ya dengan menggunakan sepeda motor trail gitu ya, itu sebetulnya bukan ingin memakai sepeda motor trail seperti itu sebetulnya, tapi karena kita menyesuaikan dengan medan jalan yang seperti itu. Karena kalau motor kecil ini jujur saja saya tidak akan bisa membawa, atau tidak akan bisa cepat berjalannya itu, karena pasti takut kena batu gitu ya, karena ini koralnya kadang-kadang ada yang sudah copot gitu, sehingga kalau misalnya kita tidak hati-hati itu bisa terkena ke mesin motor, dan itu bisa bocor gitu, bahaya. Nah tapi dengan menggunakan sepeda motor yang tinggi, motor sport gitu ya, kita walaupun perjalanannya itu cepat ya, saya itu bisa mencapai rata-rata 26 km per jam itu, 26 km atau sampai 20 sampai 30 km per jam itu. Nah ini kecepatan seperti ini, dan itu bisa nyampe ke sana 1 jam lebih lah, 1 jam lebih ke sana. Dan ini biasanya memang sih selama perjalanan itu jarang kita ya ketemu dengan misalnya dengan mobil atau motor, bahkan kadang-kadang ya tidak ada gitu ya, nyaris tidak ada, karena memang jarang. Tapi kadang juga sering kita ketemu di jalan. Nah ini kita jalan mulai jalannya itu curam ya, turun ke bawah. Dan ini kalau diperkirakan derajatnya itu ya hampir karena sekitar 30 sampai 40 derajat lah. Jadi ini biasanya kalau dari bawah, kalau pakai sepeda motor itu gigi 2 itu harus dari awal gitu kencang. Kalau langsung biasanya nggak kuat, berarti harus ke gigi 1 gitu. Itu saking nanjak gitu ya. Nah lihat ke bawah juga ini sama. Nah ini, jadi perjalanan ini memang seperti inilah gitu ya perjalanannya. Jadi kalau yang baru-baru saya kira tidak akan begitu tahu persis perjalanannya. Dan ini jangan salah, ini selain koral juga masih cadas. Jadi ada beberapa bagian yang alasnya itu cadas gitu. Nah kalau cadas itu kan pasti licin gitu ya, pasti yang cadas pasti licin. Nah ini itu terus monteng ya ke jalan teh.
mudun terus-terusan. Nah sekarang mau kita nyampe ke jembatan gantung itu. Nah ini namanya jembatan Tepungan ya. Di sini sebentar lagi kita akan masuk ke itu. Nah itu udah nampak kan itu jembatan gantung ini. Ini jembatan gantung ini biasanya harus sendiri gitu. Dan berarti kalau ada motor di sana kita harus berhenti dulu. Itu aja. Jangan tidak bisa lewat dua berpapasan, nggak bisa. Harus salah satu mengalah dulu. Nah ini ya, itu jembatan. Kalau mobil ke bawah jalannya, ini ke sana gitu ya. Nah dari sini kita akan mulai nanjak. Nah tanjakan ini kan, ini kalau pakai motor seperti ini, kalau dari bawah tidak kencang ya, itu harus gigi satu, mainnya. Karena kalau gigi dua itu nggak akan kuat. Tapi kalau seperti ini saya dari bawah sudah kencang ya bisa gigi dua gitu ya, sampai ke atas pun gitu ya. Ini permasalahannya kan apalagi ini habis hujan kalau nggak salah ini ya, habis hujan jadi agak licin. Jadi biasanya kalau licin ya kadang-kadang kita itu sulit gitu karena licin ya. Jadi kadang-kadang si ban belakang itu muter tapi tidak maju ke depan gitu, cuman muter aja gitu. Nah kalau posisi seperti itu, wah iya betul ini masih basah ya, nampak basah karena masih pagi. Nah kalau posisi sepeda ban belakang itu muter tapi tidak jalan ya, maka salah satu caranya itu ya giginya diturunkan ke gigi satu, terus diperlambat cara membawa itunya, membawa motornya. Jadi kalau misalnya licin jangan terlalu kencang itu tarik gasnya, justru harus dikasih kendor sedikit gitu ya, supaya si putaran bannya itu tidak nambah licin. Nah ini sudah masuk ke perkampungan. Ini entah apa namanya, saya tidak tahu, tidak nanya nama itunya ya. Tapi yang jelas ke sini sudah masuk ke perkampungan. Makanya tulis di sampingnya itu sudah ada kebun gitu ya. Dan ini masuk ke daerah Mekarsarinya, desa Mekarsari di sini. Nah, ini di desa Mekarsari ini ada kebun ya. Jadi ini sudah tanah milik penduduk di sana. Dan memang untuk Mekarsari ini kalau lihat dari jalan memang ya, walaupun belum diaspal, kalau jalan mah memang dibanding dengan daerah yang jauh dari kecamatan yang lainnya, memang agak lumayan lebih bagus gitu ya. Apalagi yang, tapi bukan berarti dibandingkan dengan yang sudah dicor gitu ya atau di aspal. Untuk ukuran yang masih di koral gitu, memang Mekarsari bagus pekerjaan untuk mengkoralnya. Tapi itu mungkin dulu ya. Kalau sekarang kan sudah dilewati mobil, jadi tetap saja yang tadinya itu rapi karena terlalu sering dilewati mobil ya, pada akhirnya tetap itu jalannya itu rusak juga. Karena saya juga pernah ke sini waktu saya jadi bukan jadi ya, iya dulu pernah jadi ketua BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa, waktu itu tahun 2000 berapa ya, tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 sampai 2014 itu. Ini kan dulu masih jarang mobil sini. Itu pengerjaan pengkoralan ini bagus dulu itu. Makanya saya juga sudah membandingkan beberapa desa yang ada di Kecamatan Daringgo, salah satunya adalah Mekarsari ini paling bagus gitu waktu itu.
jadi rapi gitu ya. Cara memasangkan itu karena menggunakan sistem telasah waktu itu langsung dibimbing oleh fasilitator tekniknya waktu itu, karena banyak jalan-jalan ini yang menggunakan dana PMPM waktu itu ya, walaupun tidak semuanya ya tentu, tapi teknik cara pemasangannya itu mengikuti bimbingan atau arahan dari fasilitator teknik waktu itu, makanya jalannya itu rapih gitu. Tapi kesininya karena sudah berkembang, kemudian masyarakat banyak yang punya kendaraan roda 4, terutama di sini alat angkut ya, seperti ya yang sederhana gitu ya, tidak roda kecil lah, tidak terlalu mobil besar. Akhirnya jalan ini sering dipakai dan bisa dikatakan rusak gitu ya. Nah ini juga ya, ini tanjakan ini sedang dipersiapkan untuk dicor ya. Ini sebetulnya nanjak. Kalau di sini nampak tidak nanjak, padahal ini tanjakan curam juga ke samping kirinya itu curam ya. Ini nanjak sekali di sini. Dan sekarang katanya akan dicor, sudah ada alat-alatnya ya. Rencananya hari Sabtu tanggal berapa ya rencana itu? Tanggal 9 berarti ya. Tanggal 9 November ini. Nah, kalau sini masuk lagi ke bawah ya. Mudun deui nya jalannya gitu ya, bawah. Turun lagi jalannya sini. Nah, ini di sini suka licin di sini. Nih, tuh lihat tuh motor. Ini licin di sini. Jangankan mobil, motor pun di sini sulit di sini. Jadi tanahnya tanah semacam tanah merah gitu. Terus suka ada air menggenang, entah keluar dari sana gitu ya. Jadi pokoknya licin lah kalau apalagi hujan gitu di tempat ini gitu. Kalau kesininya biasa lagi. Nah ini kalau rumah-rumah penduduk memang ada ya di sini juga, bengkel juga ada di sini. Ini namanya daerah Cibeet ini. Sudah masuk ke daerah Cibeet di sini. Nah di sini yang ke Mekarsari itu yang lurus, jangan belok kiri. Yang ke arah desa Mekarsari ke Cikurutuk itu yang ini yang bagusnya gitu ya. Nah di sini memang ini untuk Mekarsari ini ada yang sudah dicor tapi tidak bukan tidak sistematis ya. Jadi kadang-kadang dicor gitu ya, ada misalnya 50 meter terus koral lagi, nanti akan ketemu lagi gitu ya. Jadi kalau dibanding dengan desa yang lain, Mekarsari itu mungkin jalannya itu masih banyak sekali yang belum dicor ya. Jadi masih kebanyakan itu koral, karena memang cornya itu tidak disusun dari awal tidak di istilahnya itu tidak disambung-sambung gitu. Nah ini kan sudah di mana gitu ya, ini masih koral di sini. Ini padahal tanjakan ini juga di sini sudah tanjakan berkoral, terus tidak tersinari matahari secara penuh karena banyak pepohonan. Ini sudah pasti ya licinnya itu
sudah pasti. Jadi kalau kita mau lewat sini pagi-pagi malamnya hujan, wah itu pasti. Apalagi kalau hujannya itu hujan yang gerimis. Saya dulu pernah ke sini pas hujan gerimis sore-sore, itu nggak bisa saya balik lagi waktu itu karena memang licinnya, waduh. Jadi ini pekerjaan di sini jalannya batunya itu agak bulat-bulat gitu. Jadi bukan memang batu pecah, tetapi besar dan itu posisinya bulat gitu yang di atasnya itu. Sehingga kalau dilewati itu licin. Nih jalannya ya. Jadi ini ke Mekarsari itu yang dulu bagus itu rapi itu sekarang karena sudah dilewati sama mobil gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, makanya kita juga nggak bisa cepet jalannya. Apalagi kalau misalnya ada yang di depan gitu ya. Susah gitu. Nah ini. Apalagi kalau misalnya di depan ada orang. Nah kita itu pasti berjalannya itu ngikuti orang itu, karena kalau melewati juga susah. Misalnya mau salip kanan nggak bisa, salip kiri apalagi gitu ya. Akhirnya kita ngikuti yang depan aja gitu, pelan. Nah ini dulu bagus jalannya, sekarang waduh kayak seperti ini. Makanya kemarin ya waktu ada survei ya, ada survei untuk menentukan sampel sekolah yang akan diuji coba untuk makan bergizi ya. Itu tim kesini lewat sini, mereka itu kelelahan gitu ya. Karena memang perjalanannya yang seperti ini. Ada kecuali sepeda motornya yang betul-betul empuk gitu. Jadi misalnya seblekernya masih baru gitu ya. Kaki-kakinya ya masih enak, masih bagus lah gitu, baru enak. Kalau sudah motornya udah agak berumur, terus blekernya juga sudah poken, wah ini sudah nggak akan kuat gitu ya. Saya juga dulu pernah awal-awal gitu ya, motor yang saya pakai ini seblekernya itu yang ori itu kan agak keras ya. Terus itu saya jalan ke sini, itu ternyata saya tidak sampai ke tempat tujuan karena waduh itu sakit sekali ke perutnya itu. Apalagi saya waktu itu awal-awal saya masih baru sembuh gitu, baru sembuh dari GERD waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah hampir total sembuh ya. Itu saya tidak sampai ke Cikurutuk waktu itu. Saya baru nyampe ke Padalarang, SD Padalarang ada di sana. Saya kembali lagi gitu. Karena saking ya perjalanannya begitu berat gitu bagi saya waktu itu. Dan ternyata setelah saya periksa, motor itu dibawa ke bengkel. Ternyata waktu itu ada yang rusak, ada yang sudah rusak gitu ya. Yaitu segitiga apa itulah namanya ya, yang di bagian bawah gitu, di bagian bawah sebleker ada satu yang segitiga itu. Nah bos-bosnya itu ternyata rusak gitu. Nih, ini orang ini juga dia ini memang yang membawa ini bidan ya, yang mau imunisasi anak barangkali sana ke Posyandu mungkin kegiatannya. Itu bawa supir, itu bawa ojek kayaknya, tapi nggak tahu nih, kayaknya ojek yang karena sudah kelihatan lihai gitu ya,
Karena kalau yang biasa-biasa memang harus hati-hati dan nggak bisa boncengan gitu. Menurut saya gitu, kalau misal ke sini boncengan paling dengan orang yang kecil gitu badannya. Kalau yang mau yang besar-besar saya nggak sanggup gitu. Karena ya itu jalannya licin, terus juga kecil, ya lah banyak alasan ya, pokoknya nggak mau gitu. Jangankan membawa orang lain gitu, mau berdiri sendiri juga kalau melewati daerah seperti ini kan susah gitu ya. Apalagi misalnya harus bawa orang gitu. Nah ini perjalanannya itu memang lelah gitu, perjalanan dari rumah ke sana itu. Makanya kalau misalnya kita hanya sebatas guru misalnya ya, terus melewati jalan yang jauh seperti ini, itu pasti ketika sampai ke rumah ke sekolah itu bukan mengajar tapi akan ngantuk gitu ya. Karena apa? Karena capek ya. Makanya sekarang itu alhamdulillah gitu ya, jarang lah guru atau bahkan kepala sekolah yang penempatannya itu jauh gitu untuk di Kecamatan Naringgul ini. Jadi untuk saat ini memang saya bisa mengatakan hanya saya barangkali yang perjalanannya itu sangat jauh dari rumah, yaitu 26 km. Kalau yang lainnya walaupun di pelosok itu ya kepala sekolahnya atau gurunya juga orang sana gitu, jadi tidak didatangi dari jauh seperti saya ke Cikurutuk ini. Dan memang mungkin kalau bertanya-tanya kok kenapa Cikurutuk kepala sekolahnya didatangkan dari Naringgul gitu. Ya alasannya yang pertama itu karena promosi. Jadi ada istilah kalau guru kepala sekolah baru itu memang harus mungkin sebetulnya sih bukan tradisi ya, tapi karena memang kondisinya yang waktu itu mungkin yang baru ini yang kosong itu di daerah yang jauh gitu, dan juga tidak ada kepala sekolah atau calon kepala sekolah lain, makanya ditempatkanlah seperti saya ini di pelosok gitu yang jauh dari kecamatan. Padahal kan aslinya saya di Malati, Naringgul itu ya bisa dibilang kota gitu ya, kotanya di Naringgul itu. Jadi ketika saya ditempatkan di daerah yang jauh seperti ini, sebetulnya ya tadi itu kalau dianggap sebagai sebuah beban dalam melaksanakan tugas, ya pasti kita berpikirnya jadi beban dan itu akan menimbulkan berat gitu ya untuk melaluinya. Tapi kalau dipikirnya ini hanya sekedar perjalanan hidup gitu ya, dan ini anggap saja untuk rekreasi, ya seperti yang saya lakukan saat ini. Dan kalau kita hitung-hitung secara ekonomis, ini perjalanan dari Naringgul atau dari Malati ke Cikurutuk itu satu kali berangkat bolak-balik gitu ya, itu saya kira menghabiskan bensinnya saja itu lebih dari 2 liter, bahkan mendekati 3 liter menurut saya. Karena biasanya kan gini mengukurnya, kalau kita ngisi bensin gitu ya di Ciwidey gitu, misal di pom bensin itu kan full ya, full itu kan 7 liter. Kemudian kita pulang ke Naringgul, terus saja gitu bolak-balik di Naringgul ke sana kemari gitu ya. Itu kan jarum itunya itu, atau bukan speedometer ya, yang ukuran itu, yang ukuran bensin itu kan kadang-kadang tidak turun gitu. Jadi untuk ukuran 2 liter itu tidak turun si tanda itunya tuh, tanda indikator bensinnya itu. Nah baru nanti kalau sudah kesana kemari baru tuh keluar 1. Nah ketika turun 1 kemudian kita isi, itu kan lebih dari 2 liter, 3 literan lah kurang lebih. Nah kalau kita ke Cikurutuk pun begitu, misalnya kita fullkan.
kemudian kita berangkat ke Cikurutuk. Nah, sepulangnya dari Cikurutuk nanti akan hilang satu. Walaupun misalnya kita sudah mengumpulkannya waktu kita berangkat ke sana itu. Nah, itu saya indikatornya berarti menghabiskan bensinnya itu lebih dari 2 liter. Kalau lebih dari 3 liter sih kayaknya enggak lah. Tapi 2 liter mah itu yakin lebih. Jadi antara 2 sampai 3 saja gitu kurang lebih. Nah gitu. Jadi itu perjalanannya. Nah ini desa ya, desa Mekarsari ini. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya. Ini daerah ini sudah dicor gitu. Tapi nggak akan lama nanti hilang lagi cornya. Kesananya jalan lagi. Dan nanti akan ketemu lagi coran itu di mana. Nah ini sudah jalan biasa lagi nih. Ini akan lagi ketemu sama coran ya. Kalau dari sini sampai Cikurutuk sama aja seperti ini jalannya. Itu. Nah ini daerah tempat-tempat yang bisa dibilang daerah ini perkebunan sebetulnya ada cengkeh gitu ya. Itu sebelah sananya itu. Kemudian di sini tuh ada kebun apa ya? Kapol salah di belakangnya itu. Jadi banyak sekali ini perekonomian masyarakat. Nah, kalau berbicara perekonomian masyarakat di sini memang gudangnya di sini. Apakah itu petai ya, ada di sini. Kadu juga banyak itu. Terus juga yang menarik lagi adalah ketan di sini. Ada ketan dolar namanya. Jadi ketan dolar itu sangat mahal katanya di sini di Mekarsari ini. Tapi nanti di daerah sana ya, di daerah dekat sekolah saya ini, kalau ini belum masuk. Nah itu ke Mekarsari itu dilewat gunung itu ya, yang tadi ada nampak gunung. Ini masih jauh perjalanannya. Jadi ini sudah lewat lagi ya, lewat dari desa. Jadi dari desa itu sudah jauh lagi gitu. Dari desa Mekarsari itu. Dan ini perjalanannya seperti ini. Dan saya juga memang dulu pernah gitu ya, tahun 2014 kelewat sini. Tahun 2014 saya pernah ke sini. Bukan 2014 ya, 2012 itu. Dulu waktu sosialisasi SMA PGRI Naringgul waktu itu ke SMP 8 yang dekat SD Cikurutuk itu. Jadi entah apa ininya ya, dulu saya pernah memang ke sekolah itu, ke Cikurutuk itu. Waktu itu memang saya sosialisasi penerimaan siswa baru dan sekaligus perkenalan bahwa di Naringgul ada SMA waktu itu, SMA PGRI. Baru satu ya waktu itu, SMA PGRI. SMA PGRI Naringgul sekarang. Nah ke sini. Dan sekarang saya lewati lagi. Hanya waktu itu memang ya seperti saya bilang tadi, jalannya itu bagus waktu itu. Jadi pengerjaan jalannya itu bagus karena belum dilewati kendaraan roda 4. Jadi hanya sepeda motor gitu. Ya. Rapih gitu cara memasang batunya itu. Jadi perjalanannya ya. Jadi kalau lewat sini, apalagi bekas hujan gitu, di sini pasti becek. Jadi kalau motor kecil, ya pastilah yang namanya kotor itu sudah pasti tidak akan bisa dielakkan lagi ya. Saya juga kalau lewat sini, sehabis hujan seperti ini pasti celana itu ke bawahnya banyak sekali lumpurnya gitu ya. Dan tanah, itulah lumpur tanah. Nah ini pasir ya, jalan tengah-tengah pasir ini, tengah-tengah bukit gitu ya, bukan pasir ya, bukit. Ini memang kalau lihat pemandangan sih pasti indah gitu ya, indah sekali di sini. Wah, dengan samping kanan kiri kebun, jen-jen dan sebagainya. Terus ke sananya juga bisa kita lihat gunung gitu ya.
pastilah indah itu untuk 1-2 kali melihat atau melewati. Tapi kalau sudah selamanya mah kesini sudah biasa gitu ya. Nah ini ada bengkel di sini. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya kempis bocor ban gitu ya, bisa diperbaiki di sini. Saya juga pernah gitu ya. Saya juga pernah sudah ke arah sini, tiba-tiba ban depan bocor, ya kembali lagi gitu. Bisa diperbaiki di sini. Nah kalau dari sini ke sana ke Cikurutuk itu sudah jarang nggak ada rumah di sini. Paling nanti di Cinangsi kurang lebih 3 kilometeran lagi sampai ke Cikurutuknya. Kalau di sini mah enggak, ini mah ya, seperti ini aja, hutan gitu ya. Kebun, ini kebun orang tapi kebun yang tidak dibersihkan. Tapi sebetulnya ini kan ada kapol gitu ya, ada pisang. Ini pisang tanam orang, ini bukan pisang yang bebas itu aja gitu. Ini hasil ini pemilik itu dipelihara gitu. Nah daerah sini biasanya juga suka orang itu mencari odeng di sini, madu odeng atau madu lebah gitu ya. Ini musim kemarau biasanya suka mencari madu di sini, salah satunya. Karena memang daerahnya ya seperti itulah, masih banyak pohon-pohon besar gitu. Jadi masyarakat di sini mereka kalau tidak ke sawah ya, mereka itu suka di sini ada berkebun di sini. Nah ini perjalanannya ya, masih terus masih jauh ya perjalanan ini. Dan seperti ini nampak sekali kan jalannya. Jadi kalau ada orang yang penasaran dengan diperlihatkan jalan seperti ini, pasti akan merasa tertolong, dalam artian tahu, oh iya seperti ini perjalanan ke Cikurutuk itu. Jadi kalau ada orang yang mau mencoba gitu, mau main ke Cikurutuk, ya silakan lihat dulu ini perjalanannya, menyenangkan atau bagaimana. Ya kalau menyenangkan pasti, kata saya juga, kalau 1 atau 2 kali mah pasti menyenangkan. Tapi kalau sudah sering mah biasa aja gitu ya, sudah biasa aja ke sini. Dan ini memang bisa dilewati kendaraan roda 4 ini. Hanya yang bawaannya itu, yang membawa kendaraannya itu harus yang sudah betul-betul ahli gitu ya, jangan yang baru belajar. Wah bahaya, karena ini jalannya licin. Jadi harus udah orang yang sudah tahu teori bagaimana cara membawa mobil di jalan yang licin. Sebab kalau tidak tahu teori ini malah habis itu bannya, nanti mobil kagak maju, ban malah bocor gitu ya, karena terus bergesekan dengan batu. Nah di tempat ini memang ini agak-agak sedikit ini ya, banyak pepohonan yang besar-besar gitu ya. Dan di sini kadang-kadang juga ada orang utan di sini, ada owa gitu ya. Sudah sering saya ketemu dengan owa di sini. Memang sudah masuk agak-agak hutan di sini. Dan jangan salah, di sini suka ada bagong juga ya, babi. Ada babi di sini. Sering saya ketemu dengan orang yang sedang moro babi gitu ya. Di sini tuh, karena memang banyak babi tuh, masih banyak di sini. Jangan salah, babi itu masih banyak. Babi, kemudian juga kera gitu ya, monyet itu ada di sini. Wah, ada cek saya kayak ya, banyak di sini. Nah ini ya, ini jembatan ya, jembatan yang baru diperbaiki ini, baru-baru ini. Itu juga kayu juga belum dicopot ya. Nah ini tempat ini masih
ini mah di musim kemarau juga tetap seperti ini karena ada air yang keluar di tengah jalan itu. Jadi semacam ada mata airnya gitu. Makanya basah aja di sana. Jadi mungkin hilangnya itu nanti kalau dicor gitu ya. Kalau dicor mah mungkin karena bukan di tengah jalan sih keluar itunya, pasti di sampingnya gitu. Di samping jalan itu keluar mata air itu. Hanya karena jalannya berlubang ya. Makanya si jalan itu digenangi air terus. Nah, jadi bukan di tengah jalan keluar mata airnya ya. Nah ini ya. Tuh, jalan itu kecil sebetulnya. Jadi kalau berpapasan dengan mobil itu kita harus minggir dulu gitu. Nah, yang jadi permasalahannya ketika mobil dengan mobil gitu ya. Tapi mereka itu sangat lihai ya. Jadi bisa aja kita menanggulanginya. Jadi pas ketemunya itu tidak di waktu mereka di jalan yang sempit. Jadi ada aja gitu tempat yang memungkinkan mereka bisa berpapasan. Karena yakinlah pasti sekali banyak mobil yang sering berpapasan gitu di sini. Dan ini memang kalau kita lihat dari tadi memang banyak sekali mobil ya. Itu karena kemarinnya hujan besar ini. Jadi ceritanya kemarin itu banyak mobil yang tidak bisa berangkat kemarin. Jadi baru hari ini berangkatnya karena jembatan yang tadi itu di bawah jembatan gantung yang biasa dilewati oleh mobil itu diambil dulu kayu-kayunya yang untuk penahan itu di jembatan itu, karena kalau tidak diambil itu akan terbawa oleh banjir. Nah, makanya diamankan dulu. Nah, dampaknya ya mobil-mobil itu tidak bisa berangkat hari ini, kemarin. Jadi berangkatnya hari ini. Makanya dari tadi kita ketemu dengan banyak dengan mobil. Nah, seperti itu ya. Ini masih jauh ya perjalanannya. Kurang lebih 10 atau ya kurang lebih 10 menitan lagi ya. Tapi dari tadi kan kita tidak ketemu dengan rumah ya. Jadi ini hutan aja gitu seperti itu. Nah, baru sebentar lagi kita akan ketemu lagi dengan warung ya. Warung di tengah hutan. Itu daerah Cinangsi. Nah, dulu itu daerah Cinangsi ini, nah di tempat ini sudah ada sinyal di sini. Karena mungkin ini daerahnya agak di atas gitu ya. Terus juga jaringannya itu, towernya itu yang dari Cidaun. Kelihatan dari daerah sini itu, makanya untuk jaringan Telkomsel itu bagus di sini. Nah, ini daerah ini ya, daerah Cinangsi namanya ini. Jadi waktu ANBK tahun 2023 kemarin itu anak SD Cikurtuk itu di sini tempatnya. Ada nanti di warung ya. Nah, itu tuh di rumah itu. Di warung itu tempatnya. Jadi di sini mah bagus sinyalnya itu. Jadi kemarin-kemarin itu kalau ada kegiatan yang sifatnya memerlukan jaringan itu, baik guru maupun murid itu untuk sekolah Cikurtuk itu di sini tempatnya. Karena yang ada sinyalnya di sini. Jadi baru tahun ini kita Cikurtuk itu punya jaringan sendiri dengan memasang Starlink gitu ya. Nah, ini jalannya seperti ini. Memang kata saya juga ini bisa dikatakan memang rusak jalannya seperti ini, becek ya. Ini bergelombang itu jalannya, berlubang, berair. Ya, kalau kita mau melihat jalannya seperti itu ya pasti kita tidak akan betah gitu ya. Karena memang jalannya bisa dikatakan parah gitu ya. Dan memang harus bagaimana lagi ya, seperti itu adanya. Nah, memang yang bagus itu ya di bukan di aspal ya, dicor, dirabat gitu ya, dirabat beton gitu ya.
Jadi mudah-mudahan lah kedepannya mungkin ada dananya untuk dimanfaatkan. Karena kalau misalnya ini sudah dirabat atau dicor, sebetulnya tidak terlalu jauh lah untuk ukuran dari Naringgul ke Cikur itu. Ukuran 20 km itu kan pendek sebetulnya. Tapi karena memang jalannya masih koral seperti ini, ya lambat gitu, makanya asa jauh. Ini juga 26 km 1 jam, betul kan, rata-rata saya 26 km per jam. Ini. Nah ini jalannya. Ini nanjak, ini aslinya nanjak ini. Kalau di sini sih tidak nampak itu, padahal nanjak sebetulnya. Nah, ya datar lagi, terus saja seperti itu. Nah terus lagi ini samping-samping jalan itu banyak sekali rumput-rumput liar yang mengarah ke jalan gitu ya. Jadi sebetulnya ini kalau misalnya pakai mobil ya, itu akan kena ke bagian kaca ya, karena memang mungkin jauh gitu. Dan ini memang sekarang kan musim hujan, kemarin mah ini enggak, ini waktu kemarau pepohonannya kan tidak sesubur ini gitu ya, karena kemarau. Kalau sekarang mah memang posisinya itu sudah penghujan, makanya si rumput itu dengan hijaunya gitu ya, tumbuh ya, tumbuh subur. Nah ini ya, kita ke jalan sini terus. Ini hutan ini. Nah dulu waktu saya tahun 2012an ke sini itu, ini hutan sekali ini sini. Saya pernah ingat ke sini, banyak sekali pohon-pohon yang besar di sini. Kalau sekarang mah nggak ada itu teh. Pohon-pohon yang besar itu nggak ada sekarang, mungkin sudah ditebang dan ini sudah beralih menjadi kebun sekarang itu. Hanya memang mungkin karena kurang dipelihara barangkali ya, jadi tumbuh semak-semak yang seperti itu. Jadi bukan tanaman yang sengaja ditanam, tapi bekasnya itu ada, seperti tumbuh pisang gitu ya. Itu kan kalau pisang sih sekali ditanam kan akan tumbuh sendiri nanti banyak. Hanya memang tidak bersih aja gitu ya, karena memang ya terlalu luas gitu ya. Makanya ya dibiarkan aja lah oleh yang punyanya itu. Nah ini sudah ada rumah, ini rumah penduduk, dan ini anak-anaknya nanti kalau ada yang usia sekolah itu masuknya ke SD Cikurutuk, karena dari sini sudah dekat gitu ya, kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilometeran lagi gitu ke Cikurutuknya. Yang jelas warga sini anaknya itu ke Cikurutuk sekolahnya. Nah ini sudah perjalanannya seperti ini lagi, jauh ya. Nah ini juga ada rumah penduduk di sini. Memang ke sebelah sininya itu Cikurutuk itu jarang rumah teh, karena nanti yang banyak rumahnya itu ke sana justru setelah sekolah itu kampung induknya Cikurutuk gitu. Kalau ini mah jarang-jarang di sini. Nah seperti itu ya. Oh banyak sekali gumangan air di sini tuh. Makanya motor itu wah pasti kotor gitu kalau lewat jalan sini. Nih. Tuh kan. Nah ini nih, ada kubang di sini ya, ada air. Ini yang punyanya guru Cikurutuk juga di sini. Ini biasanya suka dipakai tempat untuk mancing gitu ya di sini. Nah ini terus jalannya
seperti itu. Ini nanjak ke sini. Ya. Nanjak, kemudian juga licin. Dan ini harus hati-hati di sini karena kalau tidak hati-hati, kalau misalnya tiba-tiba muncul mobil, wah kita bahaya itu. Karena banyak sekali rumput liar di sebelah jalannya gitu. Jadi tidak nampak kalau ada mobil yang mau datang ke sana itu. Nah ini kan di sebelah saya itu udah dibuka gitu, udah di hutannya itu mau ditanami ini kayaknya kesini nih. Nah, ini perjalanannya sebentar lagi nih. Sebentar lagi kita akan sampai ke sekolahan ya. Nih. Nah di depan saya ini sudah biasa gitu ya. Orang sini. Nah nanti sebentar lagi kita akan ketemu dengan air yang bersih, yang tidak usah dimasak dulu. Nah, ini air Cireuneu namanya. Nah, ini di sini. Jadi kalau mau ngambil air di Cikurutuk itu yang murah, gratis, terus tidak harus dimasak ya dari sini. Dijamin itu nggak akan sakit perut. Saya juga selamanya kalau saya lagi di Cikurutuk memakan air yang itu tidak dimasak dulu, langsung aja. Enak aja gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Dan memang kandungan pH-nya itu memenuhi standar minuman bersih, air bersih gitu. Dulu pernah diteliti oleh ahli katanya. Jadi kalau mau membuat semacam air kemasan itu bisa dari sana itu. Hanya mungkin harus izin dulu ke punyanya karena ini ada yang punyanya di sini tuh. Dan bagusnya itu air di sana itu walaupun musim kemarau dia tidak kering, tetap aja seperti itu, kurang lebih sebesar betis gitu ya, ada sebesar betis. Tapi walaupun kalau kemarau panjang sekalipun tetap aja seperti itu. Di musim penghujan walaupun musim banjir dan sebagainya juga tetap seperti itu. Itulah kelebihannya air yang ada di Cireuneu itu. Ya. Nah, perjalanan kita hampir sampai, bentar lagi ya. Nih, nampak kan ya, masih posisi sangat banyak sekali rumput-rumput liar di jalan ya. Ya, emang seperti itu. Nah, terus gitu ya. Nah, ini ada penggilingan padi di sini. Nah, kalau sudah penggilingan padi ini sudah dekat ke Cikurutuk. Nah, itu tahun 2014 itu 2012 saya kesini itu dulu terbayang itu di sini ada pohon bambu gombong gitu ya. Terus ada air waktu itu. Nah ini sudah sampai ke rumah. Ini sebetulnya di dekat SD Cikurutuk. SD Cikurutuk berada di atasnya. Nah ini sudah nyampe. Sini ada warung, ada masjid. Nah itu tandanya di sini nih. Nah nanti yang ke Cikurutuk itu yang belok kiri. Awas jangan langsung ke sana. Kalau ke sana itu ke Cikurutuk, kampung Cikurutuknya ke sana. Nah belok kiri ini baru nyampe ke Cikurutuk. Nah ke sini belok kiri Cikurutuk. Nanti belok kiri lagi di sana. Nah kalau ke sana nanti ke SMP 8 ya. Nah ke Cikurutuk itu yang ke sebelah kiri lagi.
Nah, ke sini. Ini Cikurutuk nih, udah masuk ke sekolah Cikurutuk, SD Negeri Cikurutuk. Nah, seperti itu perjalanannya kita dari rumah sampai ke SD Cikurutuk ini ya. Betul nggak ini ya, perjalanannya seperti ini. Kita sudah sampai, alhamdulillah ya.